Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iva di YouTube channel saya, Iva Nurhasana. Oh iya teman-teman, di video saya kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara investasi yang aman. Nah, tapi sebelum saya mulai video saat ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari saya. Nah, tapi ini sebelum saya mulai pembahasan di video saya kali ini mengenai bagaimana cara investasi yang aman, saya akan mulai dari pembahasan mengenai lembaga keuangan. Nah, apa sih yang pertama kali ada di benak kalian ketika kalian mendengar lembaga keuangan? Nah, jadi lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Nah, jadi lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lembaga keuangan perbankan dan yang kedua lembaga keuangan non-bank. Nah, kalau yang lembaga keuangan perbankan kalian semua pasti sudah tahu. Ya, seperti Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, dan bank-bank yang lain. Nah, kalau lembaga jasa keuangan non-bank itu seperti Pegadaian, sewa guna atau leasing, modal ventura, dana pensiun, asuransi, kemudian bursa efek, reksadana, dan lain-lain yang ranahnya bukan di perbankan. Nah, kalian tahu nggak sih siapa yang mengawasi lembaga jasa keuangan perbankan maupun non-perbankan? Nah, jadi yang mengawasi lembaga jasa keuangan baik itu perbankan dan non-perbankan itu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi Otoritas Jasa Keuangan itu dibentuk pada tahun 2011. Nah, akan tetapi OJK mulai mengawasi itu mulai tahun 2012. Tepatnya bulan Desember. Nah, jadi pada bulan Desember 2012 mulai mengambil alih untuk mengawasi pasar modal. Nah, yang awalnya pasar modal diawasi oleh Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal diambil alih diawasi oleh OJK. Nah, kemudian pada tahun berikutnya yaitu bulan Desember 2013 OJK juga mulai mengawasi perbankan. Nah, jadi awal mula perbankan itu diawasi oleh Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2013 yang mengawasi perbankan itu adalah OJK. Nah, jadi OJK ini merupakan lembaga yang bersifat individual, jadi tidak ada hubungan dengan pihak manapun, dan memiliki tugas untuk mengatur, mengawasi, memeriksa seluruh lembaga jasa keuangan, baik itu yang perbankan maupun non-perbankan. Nah, kenapa OJK dibentuk? Nah, jadi OJK itu dibentuk untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, kita saat ini mulai pembahasan mengenai bagaimana cara investasi yang aman. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik buat investasi, kemudian bagaimana sih Kak cara investasi yang aman? Nah, jadi pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus tentukan dulu tujuan keuangan kalian. Nah, kira-kira uang kalian itu mau dibuat kapan? Nah, jadi kalian harus tentukan kalian memiliki tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Pertama, kalian harus tentukan dulu tujuan keuangan. Nah, kemudian selanjutnya kalian harus pilih produk investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan kalian tadi. Nah, misal nih, kalau kalian memiliki tujuan keuangan jangka pendek, kalian bisa mulai di reksadana pasar uang. Nah, kalau memiliki tujuan keuangan jangka menengah, kalian bisa investasi di reksadana obligasi. Dan buat kalian memiliki tujuan keuangan jangka panjang, kalian bisa mulai di reksadana saham atau bahkan sahamnya secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga, kalian harus tentukan dulu
profil risiko kalian. Kalian harus tahu, kalian itu masuk profil risiko yang mana sih? Yang konservatif, moderat, atau agresif. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki risiko keuangan konservatif, yang maunya untung tapi nggak mau rugi sama sekali, jadi teman-teman bisa investasi di reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang dia lebih stabil daripada investasi yang lain. Karena hampir nggak pernah turun dan cenderung naik terus. Jadi cocok buat kalian yang memiliki tujuan keuangan jangka pendek. Nah, selain itu juga teman-teman yang memiliki profil risiko keuangan konservatif bisa juga investasi di reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi. Nah, buat teman-teman yang memiliki risiko keuangan moderat atau moderat itu jadi siap rugi, tapi ruginya yang nggak rugi-rugi banget. Nah, untuk teman-teman yang memiliki risiko keuangan moderat, teman-teman bisa mulai investasi di reksadana campuran. Nah, kemudian buat teman-teman yang memiliki profil risiko agresif, teman-teman bisa investasi di reksadana saham maupun di saham. Karena reksadana saham dan saham dia itu memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan investasi yang lain. Akan tapi juga memiliki risiko yang paling tinggi juga dibandingkan reksadana yang lain tadi. Oke, sekarang yang keempat. Nah, jadi yang keempat, kalian harus tahu produk yang bakalan kalian ingin investasikan itu dalam hal apa. Jadi harus jelas. Karena kenapa? Kalian jangan hanya terpengaruh atau hanya memiliki mindset ingin mendapatkan keuntungan aja. Nah, jika hanya memiliki mindset seperti itu, kalian salah. Jadi pertama kalian harus tahu kalian itu ingin investasi, misal nih investasi saham. Nah, saham itu apa sih? Misal ingin investasi reksadana. Nah, reksadana itu apa? Kalian harus tahu. Nah, kemudian yang kelima, kalian harus hati-hati kepada oknum-oknum yang memberikan janji atau iming-iming keuntungan yang sangat besar, yang sangat tidak masuk akal. Nah, tapi kalian juga harus tahu produk investasinya apa, uangnya mengalir di mana, yang menyimpan uang kita siapa. Kalian harus tahu agar kalian tidak terjebak dengan investasi bodong. Oke, lalu yang terakhir, kalian harus pastikan tempat kalian ingin berinvestasi itu sudah terdaftar dan diawasi OJK enggak? Jadi buat teman-teman yang mau investasi, kalian harus cari tahu dulu produk atau lembaga yang akan kalian gunakan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau belum. Karena kalau sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK itu aman ya teman-teman. Karena sudah ada yang menjamin seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau investasi, bisa kok kalian investasi di mana aja. Tapi kalian harus pastikan dulu sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan agar keuangan kalian lebih aman karena sudah ada yang menjamin. Ini juga menyangkut masa depan kalian kan. Kalian tidak mau kan mengalami kerugian yang nggak tahu uang kalian lari kemana, seperti itu. Mungkin video saya kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video saya bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share ya jika video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.